الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang pembahasan kitab Asyirk fil Qadim wal Hadith, syirik di masa lalu dan di masa kini, di mana kita masih membahas tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihi salam. Dan pembahasan tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihi salam cukup panjang, sebagaimana kisah Musa alaihissalam sebagaimana pernah dijelaskan, termasuk di antara dua kisah Nabi yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah beliau Musa, kemudian kisah Abuna Adam alaihissalam. Dan kemungkinan pembahasan tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam ini masih berlangsung sampai pertemuan depan barangkali atau lebih. Kemarin telah dijelaskan sebagian kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Memang para nabi yang diutus sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus mereka diutus ke tengah kaum mereka. Maka Nabiullah Musa alaihissalam, sebagaimana juga Nabiullah Isa alaihissalam, diutus ke tengah-tengah Bani Israel. Namun khususnya di masa Nabi Musa alaihissalam, karena Bani Israel telah berpindah dari Syam menuju Mesir atau bumi Kinanah, dan di Mesir sendiri sudah ada penduduk asli yang terkenal dengan Kebat, termasuk rajanya Firaun. Dan Firaun ini sebagaimana telah dijelaskan adalah gelar ataupun laqab bagi para penguasa Mesir di saat itu. Nabiullah Musa alaihissalam saja menemui dua Fir'aun minimal di masanya. Dan sebelum itu, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam juga disebutkan Fir'aun Yusuf, Fir'aun yang ditemui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kesyirikan yang terjadi pada Fir'aun sendiri sebagaimana nanti akan dibahas insyaallah, dan juga kesyirikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Mesir saat itu yang tidak bisa istilahnya ditinggalkan begitu saja oleh Musa alaihissalam. Sebab mereka itu adalah rakyat yang dibawa pengaruh kekuasaan Farainah ataupun Fir'aun yang ada di masa itu. Kemarin telah dijelaskan di antara kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam, karena berbagai macam tipenya, maka ada kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel
secara khusus, yaitu kaum Nabi Musa alaihissalam. Nah, salah satunya adalah peribadahan yang mereka lakukan terhadap al-ijl, ya, anak sapi, ya, ataupun patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ya. Juga permintaan mereka tatkala Allah Subhanahu wa taala baru saja menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan bala tentaranya melewati Laut Merah, mereka mendapatkan kaum yang sedang, ya, menyembah berhala-berhala sesembahan mereka. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka minta kepada Musa alaihissalam, buatkan untuk kita, untuk kami, Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Ya, permintaan yang sangat, ya, kelewatan ataupun kurang ajar yang mereka tujukan kepada Nabi mereka Musa alaihissalam. Di samping sudah manggilnya namanya saja Musa, tidak pakai embel-embel Nabiullah ataupun Rasulullah, sebagaimana panggilan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga permintaan kelewatan mereka juga tatkala mereka meminta kepada Musa alaihissalam, arinallaha jahrah, perlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara nyata, secara terang. Ya, jangankan mereka, Nabiullah Musa alaihissalam saja tidak mampu untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini. Kemudian kesyirikan yang terjadi pada Firaun secara global yang nanti akan disebutkan, ya, detailnya pada pembahasan berikutnya. Tatkala dia mengatakan, mengklaim, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada sesembahan selainku untuk kalian semua. Ya. Sebagian ulama mengatakan dalam ayat yang mulia ini Firaun belum terang-terangan mengaku, ya, sebagai, ya, ilah ataupun ma'bud, zat yang disembah. Namun keyakinan dia ini tidak berubah sampai, ya, dikatakan 40 tahun kemudian dia masih mengatakan, bahkan lebih-lebih tatkala dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sehingga nanti akan kita bahas juga bahwa kesyirikan Fir'aun bukan hanya dalam masalah uluhiyah saja, termasuk juga dalam masalah rububiyah. Kemudian ada beberapa kesyirikan lain yang disebutkan oleh, ya, para ahli tafsir ataupun para ahli sejarah, yang mereka ambil kesimpulan itu dari faidah nas-nas ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebagaimana telah dijelaskan akidah masyarakat Mesir secara umum. Walaupun dalam hal ini telah dijelaskan ada dua pendapat yang kontradiksi yang menjelaskan tentang akidah al-Misriyin, akidah masyarakat Mesir pada saat itu. Ada yang mengatakan masyarakat Mesir kuno ataupun dulu mereka menyembah berbagai macam, ya, sesembahan, berbagai macam Tuhan. Ada yang menyembah bintang-bintang, matahari, dan juga benda-benda langit yang lainnya. Bahkan ada yang menyembah hewan-hewan, baik itu sapi, ya, monyet, kucing, ya, buaya, ya, sebagaimana telah dijelaskan. Namun sebagian ahli tarikh juga mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Mesir dulu, ya, dari dulu sebelum Fir'aun Musa, ya, mereka mengetahui adanya al-ilah al-ahad al-ghaibi al-azali. Mereka mengetahui adanya, ya, sesembahan yang satu yang bersifat ghaib, azali, dan istilahnya telah ada sebelum itu. Kalau menurut, ya, akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal, dan itu salah satu al-asma al-husna, yang maha al-awwal, maha pertama. Dan Rasulullah sebutkan, ya, laisa qablahu syai',
Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya, ghairu masbuq bil adam, tidak didahului dengan ketiadaan. Sebagaimana keberadaan makhluk-makhluknya, dulunya tidak ada dulu. Baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru ada. Maka bisa jadi ya, Allah Subhanahu wa taala ya, diyakini oleh umat-umat terdahulu bukan dengan nama Allah, tapi mereka meyakini sifat-sifat yang terkandung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinan masyarakat Mesir kuno dulu yang mereka mengetahui adanya al-ilah al-ahad, satu sesembahan al-ghaibi al-azali, yang gaib dan juga azali. La tusawwiruhu rusum, yang tidak bisa digambarkan oleh lukisan-lukisan ataupun gambaran. Wala tasuruhul hudud, dan juga tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh batasan-batasan atau definisi-definisi tertentu. Walaupun ya, karena sudah cukup lama akidah itu ada di tengah-tengah mereka, sehingga tidak mustahil tercampur dengan kesyirikan yang terjadi sedikit demi sedikit. Kalau Fir'aun di masa Yusuf alaihissalam misalnya, yang menghormati ya, dan juga memberikan kesempatan kepada Yusuf alaihissalam untuk mendatangkan keluarganya, saudara-saudaranya dan orang tuanya. Padahal penguasa Mesir saat itu atau Fir'aun saat itu mengetahui keyakinan ataupun akidah Yusuf alaihissalam. Tapi perlakuan mereka kepada Yusuf alaihissalam, bahkan kepada keluarganya, adalah perlakuan yang baik, yang istimewa. Nah, sehingga ya, para ya, pemilih pendapat yang kedua ini membantah kelompok pertama yang mengatakan bahwa masyarakat Mesir kuno adalah kaum paganis atau orang-orang yang menyembah berhala, ya, wasaniyin. Karena apa? Karena akidah asal bagi manusia itu adalah tauhid. Ya. Dan mereka ya, barulah sesudah itu mengambil sesembahan-sesembahan yang bermacam-macam itu sebagai lambang saja. Lambang saja yang semuanya mengerucut kepada sifat-sifat ya, Tuhan yang satu itu sendiri. Sehingga ya, sebagaimana telah dijelaskan ya, Dr. Muhammad Abdullah Diraz ya rahimahullah, beliau sampai pada kesimpulan bahwa yang benar adalah masyarakat Mesir ya, mereka turun ya, dari tingkat ketauhidan kepada wasaniyah atau penyembahan terhadap berhala, dan mereka mengambil sesembahan ya, yang banyak, dan berbagai macam sesembahan tadi semuanya memiliki kekhususan ya, yang dimiliki oleh masing-masing. Walaupun hal ini tidak menghalangi mereka untuk memiliki keyakinan adanya Tuhan yang paling besar menurut mereka, dan itu dibuktikan dalam nyanyian-nyanyian, pujian-pujian yang mereka persembahkan kepada ya, Tuhan yang besar ini ya, menurut versi mereka ya kan? Dan bisa jadi ya, sebagaimana dinukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebab masyarakat Mesir kuno ya, menjadikan berbagai macam sesembahan itu adalah bahwa manusia tatkala pikirannya ruwet ya, banyak masalah yang dihadapinya, sehingga di antara mereka saling bertanya, apakah mungkin bagi satu zat untuk bisa mengatur alam semesta yang begitu luas ini dengan kesendiriannya saja?
Maka pertanyaan yang menyebar di antara mereka itu dijawab oleh para kahana, para dukun-dukun yang ada di saat itu yang mengklaim mengetahui perkara-perkara yang akan datang, bahwa ya, hal itu ya, yang menjadikan Tuhan yang maha mampu tadi untuk menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain sesuai dengan tugas-tugas mereka. Maka sebagaimana ya, telah diisyaratkan dalam pertemuan yang terakhir kemarin, bisa jadi adanya dewa-dewa ya, di kalangan bangsa Mesir kuno ya, karena dewa-dewa tadi ya, memiliki tugas-tugas khusus yang diberikan atau yang dimandatkan oleh Al-Ilah Al-Akbar, Tuhan yang paling besar menurut versi mereka. Dan ini sebagaimana kemarin ditakrib, didekatkan, walaupun pendekatan ini tidaklah tepat. Karena para malaikat alaihimussalam tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan karena butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat alaihimussalam. Justru malaikat alaihimussalam itu yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad, Allahus Samad. Yang di antara maknanya adalah Alladzi yahtaju ilaihi jami'ul makhluqat wa la yahtaju ilaihim. Di antara makna Samad itu adalah yang butuh kepadanya semua makhluk-makhluk, termasuk para malaikat alaihimussalam. Dan dia As-Samad tadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat alaihimussalam, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, tugaskan, berikan malaikat alaihimussalam beberapa tugas tadi, itu menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mampu dan juga bisa untuk memerintah, untuk mengatur, memberikan tugas kepada makhluk-makhluk yang agung, makhluk-makhluk yang kuat, para malaikat alaihimussalam. Sebab tidaklah ya, seseorang memerintahkan yang lebih kuat atau orang yang memiliki kekuatan, kecuali kalau dia yang memiliki kekuatan yang lebih dari mereka. Walillahil masalul a'la, dan milik Allah lah perumpamaan yang tinggi. Kemudian disebutkan oleh al-muallif ya, di dalam kitab ini bahwa bisa jadi ya, debat ataupun ya, diskusi, kalau dikatakan diskusi, tukar pikiran yang terjadi antara Musa alaihissalam ya, dengan Fir'aun, yang Allah hikayatkan di dalam ya, ayat-ayat surat Asy-Syu'ara, surat ya, Asy-Syu'ara ya, penyair. Itu sebagai bukti bahwa adanya pemikiran di tengah-tengah manusia yang mengisyaratkan adanya satu zat yang berhak untuk diibadahi, itu mengatur segala sesuatu. Dan ini ya bukan hanya keyakinan manusia saja, tapi keyakinan istilahnya yang diyakini oleh makhluk-makhluk selain manusia. Akan tetapi keyakinan seperti ini boleh dikatakan jauh dari masyarakat yang ada di tengah-tengah Fir'aun pada saat itu, Fir'aun Musa ya, alaihissalam. Di antara bukti itu adalah ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara tadi, dimulai dari ayat ke-23. Tatkala ya, Fir'aun bertanya kepada Musa alaihissalam, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Dan Fir'aun berkata atau bertanya kepada Musa alaihissalam, wa ma rabbul alamin, apa sih ya, Tuhan pencipta, pemilik dan juga pengatur alam semesta itu? Qal, maka Musa alaihissalam menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbul alamin adalah Rabb, pencipta, pemilik dan juga pengatur langit dan juga bumi.
dan juga pengatur apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, dan di antara satu langit dengan langit berikutnya, dan juga di antara satu bumi dengan bumi yang lainnya. In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang yakin. Maka Fir'aun seakan-akan ingin mengejek Musa alaihissalam di tengah-tengah rakyatnya ataupun para ling istana yang ada pada saat itu, yang hadir bersamanya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun berkata kepada siapa-siapa yang ada di sekitarnya, apakah tidak kalian dengar? Tidak kalian dengar apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam? Qal, maka Musa alaihissalam menambahkan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Dia adalah Rabb kalian, pencipta, pemilik dan juga pengatur kalian, dan juga Rabb ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, termasuk Rabb Adam alaihissalam. Fir'aun masih belum puas, dia mengatakan, bahkan sekarang mengejek Musa alaihissalam. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasul kalian yang diutus ke tengah-tengah kalian lamajnun, dia itu benar-benar orang gila. Jadi gelaran pemberian gelar gila tidak hanya didapati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya saja, tapi juga didapati oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Musa alaihissalam yang dikatakan majnun oleh Fir'aun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tapi Musa alaihissalam menjawab dengan jawaban yang halus, tidak mengatakan balik kamu yang gila, tidak. Beliau mengatakan Rabbul masyriqi wal maghrib. Allah Subhanahu wa taala penguasa timur dan barat, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tentunya juga termasuk penguasa utara dan selatan. In kuntum ta'qilun, jika kalian benar-benar berakal. Tidak mengatakan langsung gila, tapi jika kalian benar-benar berakal. Kalau tidak berakal ya lain masalah. Tapi Musa alaihissalam tidak mengatakan kalian tidak berakal. In kuntum ta'qilun. Ini kan? Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ini senjata terakhir bagi para tirani, para penguasa apabila kalah dialog. Ancaman yang mereka keluarkan, sebagaimana ancaman Fir'aun kepada Musa alaihissalam dalam ayat ke-29 surat Asy-Syu'ara ini. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi. Fir'aun berkata, jika kamu menjadikan sesembahan selain aku, la aj'alannaka minal masjunin, pasti aku jadikan kamu termasuk orang-orang yang dipenjara, yang dikurung ataupun diadab dengan siksaan penjara. Maka Syekh Muhammad Khalil Haras rahimahullah, salah seorang ulama dari Mesir, beliau mengatakan, maka tajahul, kalau dikatakan tajahul, pura-pura bodohnya Fir'aun dengan adanya Rabbul Alamin. Bisa pura-pura bodoh, bisa bodoh beneran, karena sikap takaburnya menghalangi kemurnian hatinya untuk mengakui adanya Al-Khaliq, sang pencipta. Kemudian juga pertanyaan dia yang dia ajukan kepada Musa alaihissalam tentang hakikat dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat tadi. Demikian juga ucapan dia tatkala Musa alaihissalam menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan kepada mereka yang berada di sekitarnya sebagai penghinaan kepada Musa alaihissalam, ala tastami'un, apakah tidak kalian dengar apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam? Demikian juga akhirnya adalah ancaman Fir'aun kepada Musa alaihissalam
apabila Musa alaihissalam memiliki keyakinan adanya sesembahan selain dirinya, selain Fir'aun tadi. Maka ya, Syekh Muhammad mengatakan itu semua ya menjadi bukti bahwa ya, apa yang sampai pada penguasa Mesir pada saat itu yang menjadikan diri mereka ya untuk diibadahi oleh kaumnya ataupun oleh rakyatnya telah menutupi juga peran sesembahan-sesembahan yang lain, karena keputusan akhirnya di tangan Fir'aun, bukan di tangan sesembahan-sesembahan yang lain tadi. Apalagi kalau sesembahan-sesembahan itu hanyalah benda-benda mati, patung-patung apapun nama dan bentuknya. Ataupun kalau sesembahan tadi adalah binatang-binatang yang hidup sekalipun, maka mereka istilahnya jangankan binatang, manusia pun tunduk kepada Fir'aun pada saat itu. Dan ini semakin memperkuat ya, bahwa kaum Fir'aun mengingkari adanya Rabb wahid yang mengatur alam semesta ini. Karena Fir'aun juga mengklaim bahwa ya nahar ataupun sungai, maksudnya Nil ya, berada di dalam pengaturan ataupun kekuasaannya. Dia bisa menyuruhnya untuk mengalir apabila dia mau, sebagaimana dia bisa untuk menghentikannya misalnya tatkala mau menghentikannya. Itu klaim dia. Dan ini juga diperkuat dengan ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Taha ya. Dimulai dari ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dialog ya Musa dengan Fir'aun, Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa? Maksudnya Musa dengan saudaranya Harun alaihissalam. Karena memang Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi mendakwahi Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Ya. Maka Musa alaihissalam menjawab dalam kelanjutan surat Taha tadi, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Musa alaihissalam menjawab bahwa Rabb kami, ya Tuhan kami adalah zat yang telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya. Semua diciptakan dengan ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Summa hada, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah dengan berbagai macam bentuknya, termasuk hidayah kepada para binatang yang disebut dengan insting. Maka Fir'aun bertanya balik kepada Musa alaihissalam, qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu, umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan ya, dengan azab karena pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kisah umat terdahulu juga diketahui oleh umat-umat ya berikutnya termasuk Fir'aun. Maka Musa alaihissalam menjawab, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmu tentang itu ada di sisi Rabbku fi kitab, di dalam suatu kitab, dan semuanya sudah tertulis. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sebelum menciptakan langit dan bumi. Selama 50.000 tahun sebelum itu, pengingkaran kaum Nuh kepada nabi mereka Nuh alaihissalam, pengingkaran kaum Hud terhadap nabi mereka ya, Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad ya, kaumnya Nabi Nuh. Demikian juga misalnya pengingkaran kaum Saleh kepada nabi mereka. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka para rasul
yang mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya manusia-manusia tadi tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berkehendak untuk menyiksa mereka. Karena apa? Sudah di tengah, sudah diutus ke tengah-tengah mereka para rasul alaihi wasallam, bahkan dari kaum mereka sendiri, bukan dari kaum yang lainnya. Yang tentunya bahasa yang disampaikan juga dengan bahasa mereka yang mereka fahami, bukan dengan bahasa asing yang tidak mereka fahami. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak sesat. Maksudnya tidak tahu, pasti tahu. Wala yansa, dan juga tidaklah lupa. Allah tahu itu semua dan Allah tidak lupa. Jangan dikatakan Allah lupa kalau kaum para nabi tadi akan mendustakan nabinya. Kalau ingat nggak bakal diutus rasul. Tidak, Allah tidak lupa. Allah tahu pengingkaran yang bakal mereka lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap utus kepada mereka. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi untuk kalian sebagai mahda, seperti buayan yang bisa kalian tiduri di atasnya. Tidur di atas rumput, jangankan rumput, di tanah lapang pun bisa kalau memang lagi benar-benar capek. Allah mudahkan itu. Wasalaka lakum fiha subula, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian di bumi tadi jalan-jalan yang kalian bisa lalui. Bukan semuanya air, bukan semuanya gunung yang menjulang, tapi jalan-jalan yang bisa kalian lalui. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, dari awan, air yaitu hujan. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, maka dengan air hujan tadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya berbagai macam jenis-jenis tanaman, baik sayur-sayuran, pohon buah-buahan, pohon-pohonan ataupun yang lain. Kulu war'au an'amakum, makanlah kalian dan gembalakan binatang-binatang piaraan kalian. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya pada itu semua ada tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang memiliki pikiran ataupun akal. Maka Syekh Muhammad Khalil Haras beliau sampai pada kesimpulan bahwa ucapan Fir'aun tadi yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan, dialognya dengan Musa alaihissalam, menunjukkan bahwa mereka Fir'aun dan juga kaumnya jahilina birrabb jalla wa ala. Mereka itu jahil, tidak tahu dengan ar-rabb jalla wa ala, tidak tahu Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mengetahui akidah uluhiyah sedikit pun. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan wa kanu yajhaduna as-sani jalla wa ala wa ya'taqidun annahu la rabba lahum siwa fir'aun. Dan mereka maksudnya masyarakat Mesir, mereka mengingkari as-sani. Walaupun as-sani ini bukanlah termasuk al-asma'ul husna, mungkin bukan dalam bab tasmiyah, pemberian nama, tapi sekedar ikhbar, pengkhabaran. As-sani itu yang menciptakan atau yang membuat. Ini sebagai ikhbar saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sana'a al-asya, membuat, menciptakan segala sesuatu. Bahwa mereka masyarakat Mesir tadi mengingkari adanya sang pencipta, dan mereka mengakui bahwa tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa bagi mereka kecuali Fir'aun. Dan ini juga yang diisyaratkan oleh sebagian ahli tafsir
tatkala mereka menafsiri ayat yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 127. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihatak. Dan sebagian manusia dari kalangan kaum Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun, dan kadang-kadang orang-orang yang ada di lingkiran itu penjilat ya. Mereka mungkin tahu kebalikannya, tapi mereka ingin menjilat para penguasa, sehingga mereka pun mengatakan kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard, apakah kau biarkan saja Musa dan kaumnya Bani Israel untuk membuat kerusakan di muka bumi? Apa yang dimaksud oleh mereka kerusakan di muka bumi yang diperbuat oleh Musa alaihissalam dan kaumnya? Ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ajakan untuk meninggalkan peribadahan kepada Fir'aun. Sebagaimana kelanjutan ayat yang mulia tadi, wa yadharaka wa alihatak. Dan apakah juga kau biarkan Musa dan juga kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan alihatak, ditafsirkan dengan ya ibadatak, meninggalkan peribadahan kepadamu, peribadahan kepada Fir'aun. Padahal kalau dari sisi arti zahir kalimat wa alihatak, alihah itu jamaknya kalimat ilah, sesembahan. Kalau makna zahirnya ya, ayat tadi berarti, dan apakah kau juga biarkan Musa alaihissalam untuk membuat kerusakan di muka bumi dan juga meninggalkan sesembahan kalian atau sesembahanmu. Ya, dua makna tadi ya memang berbeda. Kalau dikatakan alihatak itu adalah sesembahanmu, berarti Fir'aun memiliki sesembahan yang banyak, yang Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan itu semua. Tapi kalau maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, wa yadharaka wa ibadatak, dan apakah kau biarkan juga Musa alaihissalam beserta kaumnya untuk membuat kerusakan di bumi dan meninggalkan peribadahan kepadamu? Berarti mereka menjadikan Fir'aun sebagai ilahan min dunillah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada sebagian qiraah yang termasuk qiraah yang mutawatirah juga dalam ayat yang mulia tadi ya, wa yadharaka wa ilahatak. Kalau qiraahnya atau dibacanya dengan wa ilahatak, maka jelas maknanya adalah wa ibadatak. Berarti masyarakat Mesir tadi mereka menjadikan Fir'aun sebagai sesembahan mereka. Dan ini juga diperkuat oleh Ikrimah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, tatkala beliau menafsiri ayat yang mulia ini, wa yadharaka wa alihatak, dan mereka meninggalkanmu dan juga meninggalkan sesembahanmu. Beliau Ikrimah rahimahullah mengatakan, laisa ya'nuna bihil asnam, mereka tidaklah bermaksud mengagungkan berhala-berhala. Innama ya'nuna ta'zima, akan tetapi yang mereka maksudkan adalah pengagungan dan juga pengkultusan dan peribadahan kepada Fir'aun itu sendiri. Dan makna seperti ini juga dinukil dari Turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan As-Suddi juga salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in mengatakan, kana ma'budan fi qaumih, Fir'aun adalah zat yang diibadahi oleh atau di tengah-tengah kaumnya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan makna ayat yang ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 54. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u
fastakhaffa qaumahu, maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya, atau lebih dekat ya, mengancam kaumnya, karena menganggap kaumnya itu remeh, gampang diatur, gampang dibinasakan kalau dia mau. Maka Fir'aun mempengaruhi atau mengintimidasi kaumnya. Fa'ata'u, maka mereka pun ya patuh kepadanya, baik patuhnya karena takut ataupun karena hanya hal yang lainnya. Pengaruh apa yang Fir'aun berikan atau intimidasi kepada mereka, itu pengakuan bahwa dia sebagai Rabbukumul A'la, ana Rabbukumul A'la, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nazi'at ayat 24, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Selanjutnya Syekh Abu Bakar Muhammad ya hafizahullah, beliau menyebutkan, menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa orang yang takabur itu, apalagi seperti Fir'aun yang memang merupakan pentolannya, orang yang takabur atau menolak kebenaran, mereka akan diuji untuk taat dan tunduk kepada kebatilan. Maka dengan sebab itu, orang yang sombong dari kebenaran tadi, dia terjatuh di dalam kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Fir'aun dan kaumnya. Dan nanti akan mengerucut kepada dibedakan antara kafir dengan musyrik. Kalau kekufuran itu adalah pengingkaran terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak terjadi dari kaum ataupun golongan yang sebelumnya mengakui hal itu kemudian melakukan kesyirikan. Walaupun ya kekufuran ini lebih berat, karena kekufuran ini istilahnya kesyirikan plus. Sebab kesyirikan yang terjadi ya pada kaum-kaum terdahulu juga, ya dulu-dulunya ada yang mengimani. Ya. Dan inilah akidah manusia yang pertama di atas keimanan, di atas tauhid, sebagaimana dulu yang kita bahas, bukan di atas kesyirikan. Bahkan dari Adam alaihi salam sampai beberapa generasi anak cucunya, semuanya di atas tauhid. Kana nasu ummatan wahidah, manusia itu dulunya dia adalah satu umat, yaitu alat tauhid, sampai kemunculan ya, sampai munculnya kesyirikan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan Allah utus Nuh alaihi salam untuk kembali, untuk mengajak umatnya kembali kepada ajaran nenek moyang mereka Adam alaihi salam, yaitu at-tauhid. Maka dengan sifat takabur, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Musa alaihi salam tentang penjelasan hakikat ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan mereka dengan pengingkaran yang ada pada diri mereka sendiri, mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, hikayatkan tentang ya mukmin ali Fir'aun, adanya seorang mukmin, seorang yang beriman dari kalangan ya pengikut Fir'aun atau dari kalangan rakyat Fir'aun. Dia mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, mengapa kalian ajak aku, mengapa aku ajak kalian kepada keselamatan, ya, wa tad'unani ilan nar. Aku ajak kalian menuju keselamatan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya. Tapi mengapa kalian justru ajak aku ilan nar, ke neraka, ya, tempat azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa bihi ilm. Apakah kalian mengajak diriku untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kufur sebelumnya tidak beriman.
Apakah kalian ajak aku untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa usyrika bihi, dan aku sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, ma laisa li bihi ilm, di mana aku tidak tahu ilmunya, aku tidak punya ilmunya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak punya alasan untuk kufur dan juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar, dan aku ajak kalian, seru kalian menuju Al-Aziz Al-Ghaffar, yang maha perkasa dan juga maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La jarama annama tad'unani ilaih laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tentunya sudah pasti bahwa apa yang kalian seru, kalian yang ajak aku untuk beriman kepadanya, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, tidak akan mengabulkan doa, tidak akan mengijabah doa apapun, baik di dunia, apalagi di akhirat kelak. Ini seruan, ajakan salah seorang yang beriman dari keluarga, ataupun kerabat, ataupun pengikut rakyat Fir'aun. Jadi ada pengingkaran dari beliau tatkala beliau justru diajak untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan peribadahan kepadanya. Dan ini beda dengan apa? Dengan apa yang terjadi pada Fir'aun di masa Nabi Yusuf alaihissalam, yang insyaallah akan kita lanjutkan, sudah dikumandangkannya adzan isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan juga kaumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala karena takabur yang ada pada Fir'aun, dan takabur itu ditaati baik dengan ancaman dari Fir'aun sendiri ataupun mereka yang mentaati Fir'aun itu, yang akhirnya menghalangi sampainya hidayah kepada mereka. Dan ini beda dengan sedikit kisah dengan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelum itu dengan al-bayyinat, dengan membawa penjelasan-penjelasan ataupun keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih, akan tetapi kalian senantiasa berada di dalam keraguan ataupun syak dengan apa yang dibawa Yusuf alaihissalam kepada kalian dengannya. Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula, sehingga tatkala Yusuf alaihissalam meninggal, kalian mengatakan Allah tidak akan mengirim atau mengutus seorang rasul pun sesudahnya. Kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan juga ragu-ragu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang sebagian hal yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk kepada dua orang penghuni penjara. Apalagi sebagaimana kita yang pernah bahas saat membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam menerima nubuahnya atau beliau diangkat menjadi nabi tatkala beliau berada di dalam penjara. Allah berfirman di dalam surat Yusuf,
ayat 39 sampai 40. Ya sahibai sijn a'arbabum mutafarriqun khair amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, wahai dua napi, a'arbabum mutafarriquna khair. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik? Amillahul wahidul qahhar, atau justru Allah al-wahid yang maha esa, al-qahhar yang maha perkasa itu lebih baik? Maka tentu saja jelas jawabannya bahwa Allahul wahidul qahhar khair. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa-apa yang kalian sembah itu bukanlah kecuali hanya sekedar nama-nama yang kalian jadikan, ya, berikan nama-nama itu oleh kalian sendiri ataupun yang dibuat-buat oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, dan Allah tidak menurunkan suatu keterangan tentang nama-nama itu. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik yang lainnya. Amara alla ta'budu illa iya. Dan Allah memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Sementara tatkala, ya, menceritakan tentang para pengikut Firaun, dia justru istilahnya memprovokasi Firaun, ya, tatkala, ya, mereka mengatakan, apakah kau biarkan Musa, ya, dan juga kaumnya membuat kerusakan di muka bumi, dan kau biarkan dia meninggalkan peribadahanmu? Maka, ya, Firaun, ya, sebutkan warningnya, peringatannya, ancamannya kalau memang Musa dan kaumnya melakukan itu. Dia mengatakan, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Firaun mengatakan, kami akan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Sesungguhnya kami berkuasa di atas mereka. Maka mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana kaum Fir'aun, ya, dikatakan juga sebagai kaum musyrikin. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan bahwa Fir'aun sendiri dia mengingkari adanya Al-Khaliq. Ya, jahad Al-Khaliq, mengingkari adanya Sang Pencipta. Kalau mengingkari, ya, berarti memang tidak beribadah kepadanya sama sekali, walaupun dengan menyekutukannya dengan sesembahan yang lainnya. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang menyebutkan dialognya bersama Nabiullah Musa alaihissalam, pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan yang dia ucapkan, wa ma rabbul alamin, apa sih, siapa sih Rabbul Alamin, pencipta alam semesta itu? Dan juga klaim dia, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu, ya, ada sesembahan untuk kalian selain diriku. Dan juga ana rabbukumul a'la, ucapan Firaun, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan, ya, pengingkaran Firaun bukan hanya kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, pengingkaran dia juga ditujukan kepada risalah Musa alaihissalam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Naml ayat 13 sampai 14. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Dan tatkala datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami yang mereka lihat dengan jelas,
Ya, qalu mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang jelas, sihir yang nyata, karena tidak tahunya mereka tentang hakikat sihir. Beda dengan para penyihir Fir'aun yang tahu tentang sihir itu apa, sehingga mereka beriman dengan Musa alaihissalam. Karena mereka yakin bahwa yang didatangkan oleh Musa alaihissalam adalah mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan sihir yang seperti mereka lakukan, yang seperti mereka tipu mata manusia dengan sihir-sihir tadi. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Dan beliau mengatakan bahwa kesyirikan tidaklah terjadi dari mereka yang mengakui Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, tidak dikatakan bahwa orang yang mengingkari itu hanya sekedar syirik saja, tapi syirik plus gitu kan. Syirik plus karena apa? Karena seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi dia mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta, namun menyekutukannya dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya, khususnya dalam masalah uluhiyah, seperti yang terjadi pada kaum musyrikin yang ditemui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sebagian nabi-nabi sebelum itu. Mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta alam semesta, tapi mereka tidak mau untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan juga bukan kepada yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ya, malam hari ini, dan insyaallah pembahasan ini masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.